Oke, selamat pagi. Jadi kita akan mulai role play untuk dengan topik perkuliahan hari ini meningkatkan interaksi pelanggan. Jadi langsung pelanggan yang datang ke apotik. Jadi kasusnya sekarang seorang pelanggan datang ke apotik untuk meminta nasihat dari apoteker karena ingin melakukan pembelian obat yang memerlukan konseling yang bersifat swamedikasi. Ya, jadi kita siap untuk role play. Kurang lebih waktunya saya ingatkan kembali, kalau di OSCE, waktu total adalah 10 menit, termasuk dalam Anda mengumpulkan rubrik, mengerjakan rubrik lembar kerja, mohon maaf. Jadi 1 menit waktu untuk membaca soal, kemudian kira-kira apa gitu ya, Anda menebak-nebak apa yang akan Anda lakukan, atau sekalian nanti begitu masuk ke dalam, Anda sudah langsung tergambarkan ada soal lagi di meja, soal yang sama dengan yang Anda baca di pintu. Nah, begitu Anda memasuki ruangan, waktu 10 menit sudah jalan. Nah, makanya latihan Anda jangan diambil 10 menit. Lakukan kalau bisa dalam 8 menit. Ya, kalau 8 menit itu lebih, ya oke. Tapi kalau bisa, upayakan 8 menit Anda sudah menyelesaikan satu kasus, termasuk menulis. Jadi lembar kerja usahakan Anda biasakan untuk menulis. Oke? Kita bisa mulai. Saya akan stopwatch ya. Bisa ya? Muat 1, siap? Iya. Oke. Assalamualaikum. Pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya mau beli ini salep, tapi saya tidak tahu apakah cocok atau tidak. Ini salepnya tuh kayak begini. Ada kita punya? Oh, iya, Ibu. Ada. Tunggu, ambilkan dulu, Bu. Iya, Ibu. Ini obat salep Skymed, ya, Ibu. Sebelumnya, boleh saya tahu, Ibu, apa keluhan tak? Oh, bukan buat saya. Ini buat anakku. Oh, buat anaknya Ibu. Iya, kenapa anak teh, Ibu? Gatal-gatal, Ki. Dia tuh tinggal di asrama sekolah. Sekolahnya itu berasrama. Nah, ada temannya yang katanya kudisan. Jadi, itu temannya sudah pergi ke dokter, dikasihkan salep seperti ini. Makanya teman anakku bilang, belikan mie saja langsung, karena gatal-gatal juga seperti temannya itu. Wih, gatal sekali. Oh, iya, Ibu. Boleh saya minta waktu tak barangkali 10 menit untuk jelaskan sedikit tentang obatnya ini, Bu? 10 menit, boleh. Ya, Ibu. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu nama aku, Ibu. Saya Muazzatul Iza, saya apoteker di apotek ini, Ibu. Ya, jadi Ibu, obat Skabimed ini tujuannya itu untuk gatal-gatal pada kulit yang disebabkan oleh tungau. Ya, Ibu. Jadi mungkin temannya Anata itu gatal-gatal gitu karena gatal-gatal jadi diberikan Skabimed, dan memang kalau misalnya keluhan gatal-gatal pada kulit itu bisa menular, Ibu. Jadi memang kemungkinan tertular dari temannya Anata. Alergi? Ya. Alergi tuh? Nggak mengerti ke apa itu tungau? Tungau itu, Ibu, yang menyebabkan gatal-gatal, Ibu. Gatal-gatal pada kulit, bukan alergi. Ya. Yang keringat begitu? Iya, Ibu. Semacam begitu, Ibu. Gatal-gatal yang kayak kemerahan pada kulit yang kalau semakin digaruk, Ibu, lama-lama akan terasa perih. Ya, tungau itu sejenis kutu, Ibu. Biasanya tuh kutunya tuh terdapat pada pakaian-pakaian yang kotor, atau misalnya dia kutu. Ya. Nggak kelihatan kutu, cuman dia memang garuk-garuk sih. Iya, Ibu, tidak kelihatan. Iya, Ibu, tidak kelihatan memang kutunya.
Tapi memang itu salah satu penyebabnya, Ibu. Salah satu penyebabnya yang menyebabkan dia gatal-gatal. Iya, Ibu. Jadi Ibu sebelumnya, jadi anak ini belum pernah menggunakan salapnya ini, Bu, untuk pertama kali ini mau menggunakan salapnya. Ya, baru mau. Oh iya, Ibu. Jadi saya jelaskan. Kasihkan, tapi ini sudah kosong. Jadi temannya yang kasih. Bilang beli yang kayak begini, karena temannya sudah dari dokter. Oh iya, Ibu. Jadi saya jelaskan sedikit tentang cara penggunaannya ini salapnya, Ibu ya. Boleh? Iya, Ibu. Ya, ya. Jadi Ibu, obatnya ini sebelum penggunaannya itu sebaiknya dipastikan dulu kulit yang gatalnya itu dalam keadaan bersih, dicuci dengan air atau disabuni sebelumnya, Ibu. Lalu setelah dibersihkan, pastikan kembali kulitnya itu kering, jadi habis dibersihkan, dilapki dengan tisu atau handuk, Ibu. Nah, setelah kering, ambil salapnya sedikit, lalu oleskan pada permukaan kulit yang gatal secara tipis-tipis, Ibu. Pada kulit anak tak. Iya, lalu setelah dioleskan salep, sebaiknya dijaga untuk tidak terkena air terlebih dahulu. Jadi sebaiknya penggunaan salepnya ini setelah anak-anaknya Ibu mandi. Setelah anaknya Ibu mandi. Jadi kemungkinan tidak akan terkena air. Oke. Lalu Bu, aja berarti ya? Ya. Dipakai tiap habis mandi ya? Iya, Bu. Kalau misalnya habis mandi, habis dioleskan salep, lalu misalnya ke WC terus terkena air, sebaiknya dibersihkan kembali lagi kulit yang gatal-gatal itu, Ibu, lalu diolesi kembali lagi salep. Jadi, Jadi harus diulang kembali. Cepat habis salepnya. Iya, kalau dioleskan baru tangannya yang gatal dengan kakinya. Iya, Ibu, supaya obatnya itu tetap obatnya akan tetap terus mengobati gatal-gatalnya itu, Ibu. Tidak terhenti. Lalu sebaiknya Ibu karena anak tak tinggal di asrama, jadi sebaiknya diperhatikan untuk kebersihan pakaiannya. Kebersihan pakaiannya sebaiknya cuci bersih, lalu diganti spraynya, Ibu, kalau bisa, supaya tidak menambah parah. Ini kan asramanya anakku ini masih ya SD sih, tapi memang sudah besar badannya. Cuman kan dia belum bisa cuci sendiri. Jadi di sekolahnya itu memang ada jadwalnya, ada laundrynya, ada jadwal untuk penggantian spraynya. Tahu? Bukan dia, nggak bisa dicuci sendiri. Oh iya, Ibu, berarti bisa dikasih tahu nanti sama yang bersihkan laundrynya, mungkin lebih diatur lagi untuk kebersihannya, Ibu. Lalu Ibu bisa kita kasih tahu kan ke anak tak kalau misalnya kalau dia merasakan gatal pada kulitnya, jangan digaruk keras-keras, Ibu. Kalau bisa hanya diusap-usapkan saja. Lalu kalau misalnya dia menggaruk kulitnya, Ibu, jangan segera cuci tangan, jangan lagi digaruk di tempat yang lain, karena bisa jadi gatal-gatalnya berpindah ke bagian-bagian kulit yang lain. Jadi harus dipakai kaos tangan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Maksudnya batasi jangan sampai anaknya Ibu garuk-garuk bagi kulitnya yang gatal itu, Ibu. Jadi betul ini ketularan dari temannya itu? Ya. Betul ketularan dari temannya ini ya? Kemungkinan Ibu bisa ketularan dari temannya anak tak. Kira-kira atau bisa jadi. Saya takutnya bukan, baru nanti ternyata ini salep. Saya menjadi khawatir begitu dengar penjelasan
yang Anda sampaikan tadi bahwa ini harus dioles terus-menerus, nanti malah ada apa-apa karena selalu dioles. Saya pikir kayak cuman obat jerawat yang dioles 1 kali, habis itu sudah Mi. Jadi enggak terlalu berbahaya pikiranku tuh, tapi kalau harus tiap kali dioles, habis itu nanti kalau dia wudhu dioles lagi, dia wudhu lagi dioles lagi, berarti ada terus di kulit, enggak bahaya itu? Tidak Ibu, maksudku bukan yang selalu harus dioles-oles terus Ibu. Maksudnya kalau misalnya setelah habis mandi, kan setelah habis mandi dioleskan, lalu misalnya belum gimana Ibu, langsung terkena air, sebaiknya diulangi lagi Ibu. Bukan selalu dioles-oles terus Ibu. Oh, gitu. Iya. Jadi tiap kali kena air, jadi itu bisa bilang wudhu toh, karena dia wudhu 3-5 kali sehari. Berarti dioles lagi setelah kena air kan? Sebaiknya setelah mandi saja Ibu. Oh, kalau habis wudhu enggak perlu diulang? Iya, tidak Ibu. Oh, oke. Iya. Sudah Mi, saya ambil mikrofon. Oh iya, jadi Ibu bisa kita ulangi sedikit penjelasanku tentang cara penggunaan obatnya. Ini obatnya dipakai setelah kulit bersih, jadi habis mandi dioles tipis-tipis. Pas itu? Iya. Oke. Iya Ibu, jadi ya terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan sedikit penjelasan saya tentang obatnya. Semoga anaknya cepat sembuh. Terima kasih Ibu. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk terima kasih, sesi role-play-nya berakhir. Oke, saya matikan dulu, stop recording, tapi kita akan tetap kuliah gitu ya. Terima kasih untuk Muat 1 atas kerjasamanya.